내가 네 꿈을 상대할 고데기를 다시 찾을 거니까. 그렇게 웃지 마! 나의 구원이구나. 내가 널 죽여버리든 삶아버리든 아멘. 미친놈으로 살라고요. 그럼 그렇게 Halo sahabat Tanya, apa kabar semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini Mimin bakal ngelanjutin alur cerita The Glory season kedua ya Besti. Tapi sebelum lanjut jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya. Kalau udah kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Di episode sebelumnya, Yeonjin akhirnya mengetahui jika Dong-eun tinggal di dekat rumahnya. Ia tak menyangka bahwa selama ini Dong-eun telah mengawasinya. Ia lalu membayar seseorang untuk membobol unit apartemen milik Dong-eun. Dan setelah masuk ke dalam, ia pun sangat terkejut melihat semua foto yang terpajang di sana, di mana foto-foto tersebut merupakan target balas dendam Dong-eun selama ini. Tiba-tiba saja seseorang masuk ke dalam yang ternyata adalah suaminya sendiri. Di sini Yeonjin tidak bisa mengelak lagi karena kejahatannya di masa lalu telah diketahui oleh sang suami. Yeonjin yang memang pada dasarnya berhati iblis, dia malah menuduh suaminya memiliki hubungan dengan Dong-eun karena masuk apartemennya. Sebagai seorang suami, harusnya Ha-do-young bisa tegas atas tindakan jahat istrinya di masa lalu. Namun parahnya, ia hanya diam mematung sehingga Yeonjin pun pergi dari sana. Nah, rupanya Dong-eun sedari tadi mengawasi mereka dari CCTV dan ia cukup puas melihat hal itu. Sementara di sisi lain, Yoo-jung merasa heran karena di rumah sakit itu ia tidak menemukan jenazah Soo-hee. Setelah bertanya kepada salah satu dokter, Yoo-jung dibuat kaget karena mayat Soo-hee dipindahkan ke ruangan pendingin atas perintah mendiang ayahnya yang merupakan kepala rumah sakit. Sekembalinya ke rumah, Yoo-jung tidak memberitahu Dong-eun mengenai informasi yang ia dapat dari rumah sakit. Dong-eun mengatakan kalau dia tengah memesan suatu barang yang tidak boleh diperiksa saat barang tersebut datang. Sementara di sisi lain, Sarah terus dihubungi oleh polisi yang mencurigainya atas hilangnya Myung-oh. Meski begitu, ia masih bisa tenang karena ia merasa tak bersalah. Di waktu yang sama, Jae-jun yang tengah ditanyai oleh polisi memberikan keterangan bahwa sudah beberapa minggu ia tidak melihat Myung-oh. Sebelum Myung-oh menghilang, ada satu orang yang selalu mencarinya, yaitu Ha-do-young. Jae-jun sengaja mengarahkan polisi karena bisa saja Ha-do-young terlibat akan menghilangnya Myung-oh. Keesokan harinya, Dong-eun berpura-pura memarahi Yeonjin karena sudah membobol pintu apartemennya. Meski begitu, mak lampir ini seolah-olah merasa tidak bersalah. 왜 그럴 걸. 입을 찢어버려야 하나. Dong-eun pun lalu memposting video di internet saat Yeonjin membobol apartemen miliknya. Namun ia masih bisa santai dan malah menantang Dong-eun untuk mengetek teman-temannya di sosial media. Akan tetapi saat Dong-eun mengancam akan melaporkan ke polisi atas kejahatannya di masa lalu, ia pun ketakutan dan balik mengancam Dong-eun. 진짜 죽여버린 죽여야 맞지. 이 나쁜 Dong-eun lalu memberikan kesempatan terakhir agar Yeonjin menyerahkan diri ke polisi karena jika tidak, Dong-eun akan membalas semua perbuatan Yeonjin di masa lalu. Mendengar itu, si mak lampir ini mengatakan bahwa yang dialami oleh Dong-eun bukan salahnya, melainkan salah Dong-eun sendiri yang ditakdirkan untuk hidup seperti di neraka. Seharusnya Dong-eun bisa berterima kasih karena berkat dirinya Dong-eun berjuang keras untuk bisa balas dendam sehingga menjadi seorang guru. Mendengar itu, Dong-eun tidak akan merasa bersalah saat nanti melakukan balas dendam. Lebih tepatnya, Dong-eun menganggap sebagai pembersihan sampah. 훈련을 다 소급해서 받을 거거든. Sementara di sisi lain, Do-young yang sempat melihat foto putrinya bersama dengan Jae-jun, ia pun baru menyadari jika Ye-sol bukan putrinya. Malam harinya, Ha-do-young merasa heran kenapa polisi ingin menginterogasinya atas menghilangnya Myung-oh. Namun asistennya memberikan sebuah plastis yang saat itu sempat dititipkan Myung-oh.
Ketika dibuka, ternyata isi flashdisk itu berupa ancaman jika Myung-oh akan menyebarkan identitas si pria yang sudah meniduri Yeonjin. Mengetahui itu, Doyoung yang jelas murka dan ia pun segera pulang untuk memastikan hal itu. Sementara di sisi lain, Yoo-jung meminta maaf jika sudah membuka paket milik Dong-eun yang ternyata sebuah tenda. Entah apa yang sudah direncanakan Dong-eun, namun yang pasti ia akan membalas semua perbuatan mereka yang sudah menyiksanya. Suatu ketika, mereka akhirnya mengetahui jika Myung-oh terseret dalam kasus narkoba. Hal itu membuat Sarah panik dan menyalahkan Hae-jong karena sudah melapor atas hilangnya Myung-oh. Saat itu, mereka bertanya-tanya bagaimana bisa Myung-oh kembali mengungkit kematian Soo-hee. Hae-jong ternyata pernah disuruh oleh Yeonjin untuk menemui Soo-hee. Seketika itu juga, Yeonjin teringat kejadian dulu yang menyebabkan Soo-hee meninggal. Bukannya ngerasa bersalah karena sudah membunuh Soo-hee, mak lampir ini malah tertawa. Yeonjin yang panik mengenai label namanya yang hilang, ia pun pergi ke tempat kejadian saat dulu membunuh Soo-hee. Yeonjin lalu menghubungi seseorang untuk bertanya terkait label namanya. Nah, rupanya Dong-eun sempat mengirimkan bukti pembunuhan Soo-hee, yaitu label nama Yeonjin yang ia temukan di TKP. Namun ibu Yeonjin segera menyuap polisi sehingga kasus pembunuhan Soo-hee berakhir menjadi kasus bunuh diri. Saat ini, Dong-eun tengah memberikan keterangan ke polisi mengenai label tersebut. Label nama Park Yeonjin yang sempat diberikan kepada Myung-oh ternyata palsu. Hal itu sengaja ia lakukan untuk memancing Yeonjin sehingga kasus tersebut terangkat kembali. Akan tetapi, si polisi seolah tidak ingin mengurus kasus tersebut yang membuat Dong-eun sadar jika dia telah disuap. Suatu ketika, Suna yang habis disiksa oleh ayahnya membuat ibu Kang sangat marah. Namun saat akan melabrak suaminya, Suna menahannya karena tak ingin ibunya menjadi korban. Sambil menangis, ia pun meminta maaf karena sudah membuat hidup putrinya menderita. Kemudian ibu Kang bercerita apakah Suna mau pindah ke Amerika atau tidak. Tanpa pikir panjang, Suna bersedia asalkan ibunya menyusul. Di sini ibu Kang berbohong kalau dia akan menyusul bersama dengan Dong-eun, padahal sejatinya tidak akan pernah bertemu lagi dengan putrinya. Sementara itu, Dong-eun menemui perawat sekolahnya yang dulu untuk mengambil sebuah berkas yang sempat ia titipkan. Berkas itu ternyata berisi laporan mengenai kematian Soo-hee. Di waktu yang sama, Yoo-jung akhirnya mendapatkan hasil otopsi Soo-hee yang ternyata sebelum meninggal ia tengah hamil. Nah, rupanya Dong-eun mengetahui hal tersebut. Maka dari itu, ia pun sangat ingin balas dendam. 저 안 죽은 것 같아요. Sementara itu, Yeonjin tiba-tiba menemui ibu Kang sambil menunjukkan foto suaminya. Tanpa diduga, ia ternyata sudah tahu jika ibu Kang merupakan tangan kanan Dong-eun. Ia juga tahu kalau ibu Kang selalu membuntuti anaknya. Awalnya, ibu Kang sama sekali tidak takut, namun setelah Yeonjin mengancam akan menyakiti Suna, ia pun langsung menciut dan meminta maaf. Yeonjin lalu memberikan penawaran jika dia akan membunuh suaminya ibu Kang lebih cepat dari Dong-eun. Mendengar perkataan itu membuat ibu Kang menjadi terdiam. Sebelum pergi, ia sempat membongkar isi tas milik ibu Kang. Kemudian Yeonjin menghubungi nomornya agar bisa dihubungi. Di sini ia pun terkejut karena ibu Kang sudah lebih dulu menyimpan nomornya. Sementara di sisi lain, bukti label nama Yeonjin ternyata tidak dibuang, melainkan disimpan oleh ibunya di berangkas. Malam harinya, ibu Kang buru-buru mengajak pergi Suna agar putrinya itu bisa selamat. Di sisi lain, Jae-jun terlihat sangat bahagia saat menyiapkan ruangan untuk putri kandungnya yaitu Yesol. Sementara itu, Dong-eun kembali menyuruh Hae-jong untuk memancing Yeonjin keluar, tepatnya di rumah sakit tempat Yoo-jung bekerja. Tak lama setelah itu, Dong-eun dikagetkan dengan kedatangan ibunya ke sekolah. Di sini, semua guru tidak menyangka ibu Dong-eun adalah wanita pemabuk.
Ternyata itu semua adalah rencana Park Yeo-jin untuk mulai perang dengan Dong-eun. Saat itu ia menemui Jung Mi-hee dan memintanya agar bisa membuat Dong-eun dikeluarkan dari sekolah. 이거 미친년 아니야? Namun setelah Hyunjin berjanji akan membayarnya, ia pun setuju sekalipun Dong-eun putri kandungnya. Pada akhirnya, Dong-eun mengajak ibunya untuk tinggal di apartemen. Dong-eun menyadari bahwa semua ini ulah dari Hyunjin. Jika saja Mi-hee bukan ibunya, mungkin wanita ini sudah lama ia bunuh. Di sisi lain, Hyunjin akhirnya terpancing keluar untuk menemui Hae-jung. Tanpa basa-basi, Hae-jung langsung memberitahu kalau Dong-eun sempat bermain go dengan Ha-doyoung. Terlebih lagi, tas mahal milik Hae-jung merupakan pemberian dari Ha-doyoung untuk mencari tahu informasi mengenai Dong-eun. Mendengar hal itu, Hyunjin seakan tidak percaya jika suaminya sudah bertindak sejauh itu. Sementara di sisi lain, Dong-eun terlihat memastikan keadaan suami Ibu Kang yang telah membeli minuman. Namun tiba-tiba saja Ibu Kang menelepon sehingga ia pun bergegas menemuinya. Nah, ternyata sebelumnya Dong-eun memberitahu jika Hyunjin telah mengetahui siapa Ibu Kang, sehingga Ibu Kang sudah bersiap saat nanti dipergoki oleh Hyunjin. Agar tidak dicurigai, Ibu Kang menitipkan Sunah sesuai rencana awal mereka. Akan tetapi ia terpaksa harus bekerja untuk Hyunjin. Sebelum pergi, Sunah sangat mengkhawatirkan ibunya. Ia takut jika ayahnya sampai menyadari dirinya tidak ada, maka akan membunuh ibunya. Di sini, Dong-eun mencoba menenangkan Sunah kalau hal itu tidak mungkin terjadi karena yang pasti ibunya sudah memilih rencana ini untuk melindungi Sunah. Di sisi lain, Hyunjin seolah merasa kecewa karena suaminya itu bersikap dingin. Padahal ia sudah berusaha agar tidak mengungkit masa lalu demi masa depan mereka. Ha-doyoung yang sudah muak dengan sikap istrinya, ia pun sangat marah. Ha-doyoung akan membuktikannya sendiri agar nanti keputusannya tidak salah. Keesokan harinya, Jae-jun mendatangi sebuah toko untuk menemui asisten Hyunjin yang bernama Sulgi yang langsung beritahu kedatangan Ha-doyoung kemarin. Kemudian, ia pun memeriksa CCTV, namun Jae-jun merasa bingung karena rekaman sebelum tanggal 20 Oktober sudah dihapus. Sulgi memberitahu jika ia telah memformat ulang atas perintah dari si Hyunjin. Sedangkan di tempat lain, Dong-eun bertanya-tanya mengapa polisi menemui Yoo-jung terkait hilangnya Myung-oh. Jeong-mi menjelaskan kalau sebulan yang lalu Myung-oh pernah pergi ke rumah sakit atas permintaan Yoo-jung. Ternyata saat di rumah sakit, salah satu dokter sempat memberitahu bahwa Myung-oh tengah mencari jenazah Suhi sehingga ia pun menghubungi Myung-oh. Saat tengah ditanyai oleh polisi, Yoo-jung merasa bingung karena Myung-oh memakinya padahal mereka belum mengenal satu sama lain. Sementara itu, Ha-doyoung mulai gelisah setelah melihat fotonya dengan Dong-eun yang dikirim Myung-oh sebagai ancaman. Di sini, ia pun mengerti jika semua itu ulah dari Dong-eun yang menginginkan dirinya untuk mencari tahu tentang Myung-oh. Daripada bingung, ia pun akhirnya langsung mengajak Dong-eun untuk bertemu. Sementara di sisi lain, Hyunjin akhirnya terpancing untuk menjalani perawatan kulit di klinik milik Yoo-jung. Dalam obrolannya itu, Hyunjin mulai bercerita mengenai suaminya. Pria biasanya ingin wanitanya cantik tanpa operasi. Dengan begitu, Hyunjin akhirnya bersedia untuk merawat mukanya. Di waktu yang sama, Ha-doyoung kini telah bertemu dengan Dong-eun. Dong-eun yang biasanya mengenakan pakaian tertutup, kini ia sengaja memperlihatkan bekas lukanya akibat siksaan simok lampir Hyunjin di masa lalu. Sementara itu, Hyunjin yang telah dibius, ia pun diberi pertanyaan mengenai Myung-oh. Dengan begitu, Hyunjin akan memimpikannya apa yang dilakukannya kepada Myung-oh. Setelah menemuinya, Myung-oh diam-diam merekam pembicaraan mereka sambil menyinggung hubungan Hyunjin dengan Jae-jun. Sialnya, Yoo-jung malah menelepon dan membuatnya panik. Nah, akibatnya Hyunjin mengetahui jika omongannya telah direkam.
Kemudian ia mengatakan bahwa ancaman perselingkuhan dengan Jae-jun tidak akan mempan untuk merusak rumah tangganya. Myung-oh yang kesal akhirnya menyinggung masalah Suhi yang telah dibunuh oleh Hyunjin. Karena ketakutan, ia pun mengambil sebuah botol dan memukul kepalanya hingga tewas. Saat terbangun, ia pun sangat ketakutan, apalagi setelah melihat wajah Yoo-jun yang tersenyum. Ternyata sebelum Myung-oh tewas, ia sempat mencakar kaki Park Hyo-jin. Setelah itu, Park Hyo-jin menyuruh kepala polisi yang bernama Shin untuk menghilangkan bukti dengan cara mengubur jenazah Song Myung-oh. Sementara itu, Dong-eun meminta Ha Do-young untuk segera meninggalkan istrinya. Namun Ha Do-young menolak karena ia tidak bisa meninggalkan Park Hyo-jin. Keesokan harinya, Yeonjin yang penasaran dengan apa yang ia dengar di klinik kemarin, dikejutkan dengan Yoo-jun yang mengetuk kaca mobilnya. Di sini, Yeonjin meminta maaf jika kemarin ia sempat panik sesaat setelah tersadar dari pembiusan. Ia lalu bertanya apakah selama pembiusan ia berkata yang tidak-tidak. Yoo-jun menjawab jika dia beberapa kali menyebut nama Song Myung-oh. 손명호? Sebelum pulang, Yeonjin mampir ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Hal itu dilakukan karena ia ingin berbaikan lagi dengan suaminya. Akan tetapi saat sampai di rumah, Yeonjin melihat suaminya makan sendiri dan sama sekali tak membalas pesannya. Karena kesal, ia pun lalu bertanya mengapa Do-young lebih percaya kepada Dong-eun, bahkan bermain Go bersamanya. Ha Do-young menjawab bahwa ia penasaran pada Dong-eun, dan dari rasa penasaran itu ia selalu menunggu Dong-eun. Mendengar itu, Yeonjin menegaskan bahwa hal tersebut sama saja selingkuh. Seharusnya Park Hyo-jin tak perlu khawatir karena ia juga tidak pernah menanyakan hubungannya dengan Jae-jun. Sementara itu, Hae-jung mendapatkan tablet milik Myung-oh di mobil Jae-jun. Di sana, ia pun mendapatkan rekaman yang terpotong sebelum Myung-oh meninggal. Di tempat lain, Jae-jun merasa penasaran mengapa Yeonjin menghapus rekaman CCTV-nya. Ia lalu mencoba mendatangi orang untuk memulihkan data CCTV tersebut dan bersedia membayar mahal. 그럼 사내. Sementara itu, Seok-jae baru sadar jika putrinya telah menghilang. Ia curiga kalau putrinya telah kabur untuk bekerja di tempat lain karena ia melihat Ibu Kang mempunyai uang banyak. Ibu Kang memberitahu jika ada seseorang yang menyuruhnya bekerja dengan meneror seseorang dengan imbalan yang banyak. Nah, ternyata orang yang diteror itu adalah ibunya Park Hyo-jin. Dalam pesan tersebut tertulis jika ia tahu bahwa putrinya pernah membunuh seseorang. Pada akhirnya, pekerjaan itu pun diambil alih olehnya. Sementara itu, kepala Shin ternyata tidak mengubur jasad Myung-oh, melainkan ia menyimpan mayatnya di suatu tempat. Tanpa kepala Shin tahu, ternyata tempat tersebut sudah dibeli oleh Yoo-jung. Malamnya, Dong-eun dan Yoo-jung kemudian datang ke tempat itu. Ternyata saat itu Ibu Kang diam-diam mengikuti kepala Shin yang sering datang ke gedung tersebut. Anehnya, jika memang gedung itu kosong, lantas mengapa pemakaian listriknya sangat boros? Saat ditelusuri, ternyata kilometernya hanya berjalan di kamar mayat saja. Nah, dari situlah Dong-eun mulai curiga jika mayat Myung-oh ada di dalam. Hingga akhirnya Yoo-jung membantu Dong-eun untuk membeli gedung tersebut. Suatu ketika mereka merencanakan kedatangan Park Hyo-jin ke klinik. Saat sudah tak sadarkan diri, Yoo-jung mengambil kulit dari luka yang ada di kaki Park Hyo-jin akibat cakaran Myung-oh tempo hari. Dan setelah itu ia pun menyimpannya sebagai bukti. Sesuai dugaan, ternyata di sana terdapat mayat Son Myung-oh. Hal itu membuat Dong-eun cukup senang karena sebentar lagi rasa sakitnya akan terbalas. Sementara itu, Yeonjin akhirnya tahu siapa Yoo-jung sebenarnya. Ia adalah pria yang menjadi kaki tangan Dong-eun. Ia juga terkejut setelah tahu jika Yoo-jung adalah putra direktur pemilik rumah sakit tempat mayat Suhi berada. Di waktu yang sama, ibunya juga mulai merasa stres karena setiap harinya ia selalu diteror si Gerandong. Merasa sudah tidak tahan lagi, ia pun melaporkan hal tersebut kepada kepala Shin. Namun kepala Shin yang mulai merasa jika ibu-ibu ini selalu berbuat seenaknya, ia pun menolak untuk membantu. 이젠 좀 지치네, 영애야.
Kini saatnya Dong-eun menyingkirkan orang seperti Guru Ho, guru yang selalu membuatnya jengkel. Ternyata Guru Ho seorang pedofil yang suka memotret paha anak-anak perempuan di sekolah. Dong-eun lalu melaporkan hal tersebut kepada Jae-jun karena Guru Ho sempat memfoto Ye-sol. Mendengar itu, Jae-jun bergegas pergi ke sekolah dan langsung menghajar pedofil tersebut. 전데 Tanpa diduga, Ye-sol melihat kejadian itu dan segera memberitahu ayahnya. Akibat keributan yang terjadi, mereka pun dibawa ke kantor polisi. Untungnya, Jae-jun dibebaskan berkat bantuan dari Ha-do-young. Sementara Guru Ho akan dipenjara karena melakukan pelecehan terhadap anak-anak. Ha-do-young tahu jika Jae-jun adalah ayahnya Ye-sol. Namun dengan datang ke sekolah dan memukuli Guru Ho, menurutnya tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan. Sementara itu, Mi-hee membuat masalah dengan mencoba memeras semua wali murid di sekolah. Alhasil, mereka pun berencana untuk mengeluarkan Dong-eun karena dianggap mengganggu mereka. Dong-eun jelas sangat kesal karena ibunya kembali menjatuhkan dirinya. Seharusnya Mi-hee merasa malu karena dulu ia meninggalkan Dong-eun demi uang. Dan sekarang ia malah datang dan kembali menyakitinya. Parahnya lagi, dalam pertengkaran tersebut, si Mi-hee justru melukai wajah Dong-eun. 그만큼은 하지 말았어야지. Dan Dong-eun pun menangis sejadi-jadinya. Sementara itu, Hyun-jin merasa bingung mengapa putrinya diantarkan ke rumah mertuanya. Dengan kesal, Ha-do-young mengatakan jika ada seorang pria berlagak menjadi ayah Ye-sol dan berbuat onar di sekolah. Tentu saja Hyun-jin mengetahui jika orang itu adalah Jae-jun. Ha-do-young yang tahu jika Ye-sol bukanlah putrinya, ia pun memastikan jika saat nanti mereka berpisah, maka Ye-sol akan ikut dengannya. 내가 어떤 마음으로 참고 있는데 예솔이 내 딸이야. Keesokan harinya, Dong-eun kembali melancarkan aksi balas dendamnya dan kali ini targetnya adalah Sarah. Saat di gereja, Sarah terlihat sudah sangat sakau karena tidak bisa mengkonsumsi narkoba. Kemudian ia pun mendapatkan pesan jika ada narkoba di sebuah ruangan untuk Sarah. Saat semua orang tengah berdoa, tiba-tiba mereka mendapatkan pesan tentang Sarah. Saat itu, Sarah yang sudah menggunakan narkoba, ia pun seakan mendengar suara Myung-oh. Sarah lalu berhalusinasi dan mengingat kejadian dulu saat ia tidur bersama Myung-oh. Sarah yang sudah sangat parah, ia pun melakukannya seolah ia tidur dengan Myung-oh. Hal tersebut rupanya menjadi tontonan para jamaat yang sedang hadir. Di sana juga ada Hyun-jin yang mengetahui hal tersebut dari ibu Kang. 꼭 많이 들였는데 볼만해? Mak lampir ini lalu membela temannya jika Sarah tidak akan dipenjara. Dong-eun percaya akan hal itu, namun tidak dengan Park Hyo-jin, karena selain pembuli, ia pun juga seorang pembunuh. Hyun-jin menegaskan bahwa ia tidak takut karena Dong-eun tidak mempunyai bukti apapun. Tanpa ia sadari, saat ini ternyata ia telah tersebar di kalangan komunitas penyiar. Jika ada seorang pembuli yang bekerja sebagai penyiar cuaca. 죽음도 아니잖아. Saat ditangkap oleh polisi, Sarah terbukti hanya menjadi pelanggar pertama. Berbeda dengan Hyun-jin, ia pun diinterogasi akibat pembulian yang dilakukannya di masa lalu. Akan tetapi, ia tidak mengakui semua tuduhan itu mengingat namanya tidak tertulis. Di sisi lain, Jae-jun yang sudah berusaha memulihkan CCTV, ia pun berakhir kecewa karena file CCTV-nya tidak dihapus melainkan dipindahkan. Suatu ketika, Jae-jun mendapatkan rekaman suara yang ditunjukkan oleh Hae-jong mengenai Myung-oh dan Hyun-jin. Tanpa diduga, ia meminta Hae-jong untuk mengurus Ye-sol. Dengan kata lain, Jae-jun melamar Hae-jong sebagai istrinya. Dia yang memang menyukai Jae-jun langsung memutuskan hubungan dengan tunangannya. Sementara itu, Do-young merasa pusing dengan kelakuan istrinya. Ia pun pergi ke sebuah taman dan bertemu dengan Yu-jung. Yu-jung kemudian memberitahu jika dia juga terlibat dalam rencana balas dendam Dong-eun selama ini. Ia melakukan itu karena ingin membuat Dong-eun bahagia. Mendengar itu, Do-young memikirkan hal serupa karena ia juga ingin melihat Dong-eun bahagia.
나도 바라는 겁니다, 문동은 씨. Di sisi lain, Yeonjin yang tengah berusaha mencari Haejong kemudian diberitahu oleh Ibu Kang jika Haejong berada di rumah Jaejun. Mengetahui itu, ia pun buru-buru pergi ke sana. Setelah masuk ke rumah Jaejun, ia pun tertawa karena Haejong tengah memakai baju milik Jaejun. Yeonjin rupanya sudah tahu jika Haejong disuruh oleh Dong-eun untuk memancingnya datang ke klinik. Haejong mengatakan sebaiknya Yeonjin mengurusi kasus bulinya saja daripada harus mengurusi masalah ini. Lagi pula sekarang Jaejun berada di pihaknya yang bahkan ia pun enggan mengangkat telepon dari Park Yeojin. Saat di penjara, Sarah berpikir jika sebentar lagi hidupnya akan tamat. Terlebih lagi, Haejong mengatakan jika kasusnya akan diperbesar untuk menutupi kasus bullying Park Yeojin. Sementara itu, Kepala Shin akhirnya tahu kalau gedung rumah duka telah dijual dan kini mayat Myung-oh telah diambil oleh Yujung. Yujung akhirnya tersenyum bahagia karena Dong-eun menerima cintanya. Di sisi lain, Yeonjin diinterogasi oleh polisi atas menghilangnya Myung-oh. Malamnya, ia pun memarahi Kepala Shin karena tidak memberitahunya. Kepala Shin sudah merasa muak jika harus membantu keluarga Yeonjin. Ia pun berencana untuk pensiun dan pindah ke luar negeri. Sebelum itu, Kepala Shin meminta uang kepada Yeonjin agar bisa membelikan rumah di Hawaii. Namun Yeonjin menolak sehingga Kepala Shin memberitahu jika ia belum menguburkan jasad Myung-oh. 아직 안 묻었거든. Saat ini, kepolisian tengah dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria. Sementara itu, Dong-eun akhirnya diberhentikan dari sekolah karena ulah ibunya. Dia kemudian mendatangi ibunya dan menyuruhnya pergi. Namun Mihae menolak karena ingin terus berada di apartemen itu. 돈 받고 먼저 끊어낸 건 당신이야. 나가. Bagi Moon Dong-eun, hubungannya telah berakhir ketika ibunya mendukung orang seperti Park Yeojin. Namun tetap saja ibunya itu malah menyuruhnya untuk mati bersama. Nah, tanpa Mihae ketahui, ternyata semua kelakuannya itu terekam CCTV. 정말 고마워. Di sisi lain, Kepala Shin yang akan menunjukkan mayat Myung-oh, ia pun dibuat kaget setelah mayatnya tidak ada. Tiba-tiba Haejong menelepon jika mayat yang saat ini ditemukan oleh polisi adalah mayat Myung-oh. Ia pun menduga jika Park Yeojin pasti ada hubungannya dengan kematian Myung-oh. Setelah kebakaran di kamar apartemen, Dong-eun melaporkan ibunya ke rumah sakit jiwa. Si dokter yang memeriksanya mendiagnosis delusi akibat penggunaan alkohol yang terlalu banyak. 이쪽으로 오세요. 나 Dong-eun kemudian berbisik jika hanya ini yang bisa ia lakukan karena sudah lama ibunya meninggalkan Dong-eun. 나중에 못 올 거야. Sementara itu, kasus Lisara semakin lama semakin pelik, bahkan masalah pajak gereja ayahnya diangkat oleh media. Nah, satu-satunya cara agar bisa balas dendam dengan melaporkan Park Yeojin mengenai kasus bullying kepada polisi. Sarah bahkan mempunyai bukti kuat di ponsel lamanya saat Park Yeojin merundung Suhi karena baju mereka sangat mirip. 커플러. 벗으라고 말 대답만 쳐하지 말고. Cerita yang beredar tentang Park Yeojin memang sangat menyakitkan bagi korban-korbannya. Ha-do-young pun hanya bisa diam saat membaca cerita tersebut. Kemudian ia meminta tolong Dong-eun untuk mencari alamat tempat tinggal Suhi. 죽을 만큼 Keesokan harinya, Yeonjin meminta tolong kepada Jaejun. Awalnya Jaejun menolak, namun setelah menyinggung soal putri mereka, ia pun akhirnya kembali berpihak kepada Yeonjin. 해야지. 우리 이제 너밖에 없는데 재준아. Saat pulang ke rumah, Yeonjin melihat Sarah yang sedang mengganggu putrinya. Ia lalu mengajak Sarah ke kamarnya dan berkata bahwa ia sadar telah melakukan kesalahan besar. Saat itu ia menyadari jika gantungan tasnya tertinggal saat di rumah duka. Takut akan menjadi tersangka, ia pun segera pergi ke sana. Yujung yang kebetulan sedang ada di sana, ia pun menyadari jika Yeonjin tengah mencari gantungan tasnya. 이런데 왜요? 제가 여기 주인이거든요.
받으세요. Di sisi lain, Seokjae mendapatkan balasan pesan jika ibunya Yeonjin akan memberikan banyak uang untuk tutup mulut. Nah, ternyata ia sudah tahu jika selama ini suami ibu Kanglah yang mengancamnya. Saat akan mengambil uang tersebut, ibu Yeonjin langsung menabraknya. Saat di kantor polisi, ia berpura-pura tidak melihat ada pria yang sedang menyeberang. Dan karena dia ini orang kaya, ia pun dengan mudahnya terbebas dari jeratan hukum sekalipun telah menabrak orang. Setelah pergi dari sana, Yeonjin mendapat kabar jika Seokjae sudah meninggal akibat ulah ibunya. Di sini Yeonjin menyadari jika semua ini ulah Dong-eun dan Ibu Kang agar tangan mereka bersih dari pembunuhan. Yeonjin lalu mengancam akan mencari Suna. Tanpa basa-basi, Ibu Kang langsung menamparnya. Tanpa diduga, ternyata perilaku istrinya itu dilihat oleh Ha-do-young. Kemudian ia memberikan dua pilihan kepada Yeonjin, yaitu meminta maaf kepada para korban atau diceraikan. Meskipun kejahatannya sudah terbongkar, namun malampir ini tetap enggak merasa bersalah. Ia bilang jika hubungannya mereka sudah berakhir semenjak suaminya itu bertemu dengan Dong-eun. Enggak ngaca banget sih malampir ini. Lah, dia tidur sama cowok lain. Ha-do-young nyantai aja tuh. Singkat cerita, berita tentang perceraian mereka akhirnya tersebar. Ha-do-young tidak menyebutkan alasannya mengapa mereka bercerai. Meski begitu, orang-orang menduga karena kasus bullying Park Yo-jin. Sementara itu, Ibu Kang menolak tawaran uang dan memilih menempuh jalur hukum agar Ibu Yeonjin dipenjara. 선생님. Suatu ketika, ia pun bertemu dengan Dong-eun. Dong-eun tahu jika sebenarnya Ibu Yeonjin berniat membunuh suami Ibu Kang. Nah, sekarang pilihannya ada dua, menjadi tersangka pembunuhan atau melaporkan anaknya sendiri. 걱정되면 전화 주세요. Pagi harinya, sebuah video baru kembali terupload di media sosial, di mana isinya tentang perundungan Park Yo-jin kepada Soo-hee. Ternyata video itu diupload oleh Sarah yang merupakan bentuk balas dendamnya karena merasa dikhianati. Pada akhirnya Yeonjin mengundurkan diri menjadi penyiar karena semua orang sudah tahu kejahatannya. Ye-sol yang mengetahui ibunya seorang perundung, ia pun sangat kecewa. Di sekolah, ia pun dijauhi teman-temannya karena takut jika Ye-sol menjadi seorang pembuli sama seperti ibunya. Singkat cerita, Yeonjin berpura-pura merasa bersalah di depan media. Parahnya, ia malah menyebut jika dirinya juga adalah korban. Karena saat itu, ia hanya ingin melindungi Soo-hee yang mencoba bunuh diri karena sedang hamil. Sementara di sisi lain, Sarah berkata jika saat ini Haejong adalah pesuruh mereka. Haejong yang tak terima kemudian mengirimkan sebuah video dari tablet milik Myung-oh. Nah, video itu berisikan saat Sarah tidur dengan Myung-oh. Jae-jun yang melihatnya sangat kaget, apalagi Sarah yang tidak ingat apa-apa karena saat itu ia tengah mabuk. Di sini Sarah berpikir jika yang mengirimkan video itu adalah Yeonjin. Jae-jun dibuat kaget setelah mengetahui Soo-hee sedang hamil. Tiba-tiba saja Sarah menyerang Haejong karena dianggap meledek. Ia lalu menusuk leher Haejong menggunakan pensil. Tak lama kemudian, polisi datang dan langsung menangkap Sarah. Sementara itu, mereka bergegas menyelamatkan Haejong. Saat itu, Jae-jun memikirkan cara bagaimana ia bisa mengotopsi jenazah Soo-hee. Akhirnya, ia pun meminta bantuan Yoo-jung. Yoo-jung bersedia asalkan Jae-jun mendapatkan izin dari keluarga Soo-hee. Di sini, Yoo-jung menyadari jika Jae-jun yang sudah menghamili Soo-hee. Suatu ketika, Ibu Ha-do-young mempertemukan Jae-jun dengan Park Yo-jin. Di sini, ia sudah tahu jika Ye-sol bukan cucunya. Jae-jun mengatakan kalau ia ingin Ha-do-young melepaskan hak asuh Ye-sol. Namun, hal itu sangat sulit karena Ha-do-young akan berjuang keras untuk mendapatkan hak asuhnya. 니들 가만둘 줄 알아? Sementara itu, hubungan Dong-eun dan Ibu Kang harus berakhir karena mereka sudah tidak lagi saling membutuhkan. Perpisahan mereka pun sangat menyedihkan mengingat banyaknya perjuangan yang telah dilewati.
Sementara di sisi lain, Hejong harus kehilangan pita suaranya akibat tusukan tersebut. Nasibnya sebagai orang jahat, ia pun ditinggalkan oleh Jae-jun di saat seperti ini. 알지 개새끼. Singkat cerita, polisi akhirnya menemukan analisis kuku pada mayat Song Myung-oh. DNA yang tertinggal menunjukkan hasil yang sama pada pemantik api saat ditemukan di lokasi mayat Suhi. Dan kini polisi tinggal mencari tahu siapa pemilik DNA tersebut. Malam harinya, Yeonjin mendapatkan pesan dari Dong-eun jika ibunya telah menjual putrinya. Ternyata ibunya lebih memilih menyerahkan label nama Park Yeo-jin agar Dong-eun bisa melaporkannya ke polisi. Di sini ia pun tak menyangka jika ibunya melakukan hal semacam itu. Menurut Dong-eun, sebenarnya label namanya tidak bisa dijadikan barang bukti, melainkan bisa membuat Yeonjin ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. 그럼 우리 둘 다 죽어? Tak lama kemudian, Dong-eun mendapat kabar jika ibu Suhi jatuh pingsan setelah datang ke pemakaman Myung-oh. Setelah tiba di sana, Dong-eun mengetahui jika sebenarnya wali sah ibunya Suhi adalah Yoo-jung. Ternyata selama ini Yoo-jung sudah tahu jika Dong-eun sengaja mendekatinya. Dong-eun lalu bertanya apakah dari awal Yoo-jung mengetahui siapa dirinya. Yoo-jung mengiyahkan pertanyaan itu, bahkan ia tahu kenapa Dong-eun mau mengajaknya bergabung. Saat pertemuannya dengan Dong-eun, Yoo-jung melihat Dong-eun yang terus memperhatikan kamar mayat tempat Suhi berada. Yoo-jung sempat bingung mengapa Dong-eun tiba-tiba berhenti dan pergi begitu saja. Menurut Dong-eun, ia merasa tidak tega setelah tahu apa yang menimpa Yoo-jung, karena bagaimanapun juga mereka berdua adalah korban. Dong-eun adalah korban pembulian, sedangkan Yoo-jung korban dari pembunuh ayahnya. Mendengar itu, Yoo-jung akhirnya tahu jika Dong-eun memang tulus menyukainya. 도와줘요, 같이. Pagi harinya, Dong-eun datang ke rumah sakit untuk menengok Hejong yang tidak bisa bicara. Di sini, ia pun menyarankan Hejong untuk balas dendam kepada Jae-jun yang sudah meninggalkannya. Dong-eun ternyata ingin Hejong membuat mata Jae-jun menjadi buta. Dong-eun memberitahu jika selama ini Jae-jun mengidap glukoma pada matanya, mengharuskannya menyuntik mata sekali sehari. Dong-eun kemudian meminta Hejong untuk diam-diam menukar cairan obatnya agar mata Jae-jun buta. Sementara itu, kepala Shin harus berakhir setelah dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Hal itu dilakukan karena kepala Shin jarang memberi uang. Di sisi lain, Yeonjin mendapatkan rekaman video mengenai alat bukti pembunuhan Myung-oh yang telah ditemukan. Namun setelah tiba di sana, polisi sedang menggelar kejadian perkara sehingga ia pun ditangkap atas pembunuhan tersebut. Polisi memegang alat bukti berupa botol minuman yang selama ini disimpan oleh Sulki. Sulki ternyata bekerja sama dengan Dong-eun untuk menangkap pembunuh tersebut. Sementara itu, Jae-jun seolah melihat Yesol, padahal sebenarnya Yesol sudah pindah sekolah ke luar negeri. Di perjalanan pulang, seketika penglihatannya mulai kabur sehingga terjadilah kecelakaan. Dalam kecelakaan itu, Jae-jun rupanya masih selamat, namun matanya harus mengalami kebutaan. Dengan kondisi yang tidak bisa melihat, ia pun berjalan ke arah sebuah bangunan. Dan ternyata di sana sudah ada seorang pria yang langsung mendorongnya hingga tewas. Sementara itu, polisi berterima kasih kepada Dong-eun karena selama ini sudah banyak membantu. Dan karena hal itu, kasus pembunuhan Dong-eun 18 tahun yang lalu akhirnya dibuka kembali. Sementara itu, Yeonjin yang sudah diceraikan oleh Do-young, ia pun tidak bisa lagi bertemu dengan putrinya. Dan kini ia pun harus mendekam di dalam penjara. Sementara di sisi lain, ibu Kang dan Jongmi diberi uang oleh Dong-eun karena sudah banyak membantu. Sebelum pergi meninggalkan mereka, ia pun mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Saat ini Dong-eun pergi bersama Yoo-jung ke suatu tempat. Di sana mereka terlihat bahagia karena akhirnya Dong-eun bisa balas dendam. Yoo-jung yang saat itu sedang membeli minuman, ia pun dibuat panik setelah menyadari Dong-eun menghilang.
Ternyata Dong-eun pergi ke penjara menemui Yeonjin. Di sana Dong-eun memberitahu semua cara yang dilakukannya untuk menghancurkan Yeonjin yang membuatnya sangat marah. 인체 여기서 오래오래 살아주게. Di penjara itu, Yeonjin akhirnya mendapatkan hukuman atas perbuatannya, yang mana ia pun dibully di penjara dan harus membawakan siaran berita cuaca setiap harinya. 자주 지나가면서 날이 선선했는데. Sementara itu, Dong-eun mencoba melupakan rasa sakitnya dan memutuskan pergi dari dunia ini. Untungnya, keputusan Dong-eun berakhir dicegah Ibu Yujung yang mengetahui hal itu. Ternyata Ibu Yujung selama ini sudah memperhatikan Dong-eun, dan Dong-eun adalah wanita yang bisa menyelamatkan putranya dari keterpurukan. Dong-eun sangat sedih setelah tahu ayah Yujung dibunuh oleh pasiennya sendiri. Parahnya, si pembunuh itu merasa tak bersalah meskipun sudah divonis hukuman mati. Mendengar semua itu, Dong-eun memutuskan untuk membuat pembunuh itu tersiksa. Suatu hari, Dong-eun kembali menemui Yujung yang selama ini menunggunya. Dong-eun mengatakan kalau dia siap menjadi algojo untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. 착수는 내가 할게요. Kini Dong-eun sudah tidak merasa malu lagi dengan mulai memperlihatkan luka-lukanya ke publik, dan bahkan Dong-eun menambahkan tato di tangannya. Diketahui saat ini Ibu Kang membuka toko makanan dan ia sangat merindukan putrinya dan juga Dong-eun. Tiba-tiba ia mendapat pesan jika Dong-eun tengah membutuhkan bantuannya. Ibu Kang yang senang, ia pun bergegas menemui Dong-eun. Yujung dan Dong-eun kemudian menyewa orang untuk menghajar pembunuh itu di penjara. Kini Dong-eun menjadi sukarelawan di penjara sebagai guru, sementara Yujung menjadi seorang dokter. Saat pembunuh itu dipindahkan ke sel lain, ia pun melihat Yujung ada di sana. Pembunuh itu kemudian ingat dengan kata-kata Yujung jika ia akan membalaskan rasa sakitnya secara perlahan-lahan. Namun si pembunuh itu malah tertawa karena ia sudah divonis mati. Pembunuh itu kemudian berkata jika seorang dokter pada dasarnya mempunyai sumpah dan tidak bisa membunuh orang lain. Namun si pembunuh itu salah karena dokter hanya bersumpah saat ia menyelamatkan pasien. 조심해야 할 거예요. Mendengar perkataan itu membuatnya ketakutan mengingat saat ini Yujung bekerja di penjara yang sama. Singkat cerita, Dong-eun dan Yujung akhirnya bersiap untuk membalaskan dendamnya. Nah, dengan begitu seluruh alur cerita drama The Glory akhirnya selesai juga guys. Menurut kamu seru nggak ceritanya? Jangan lupa komen di bawah ya. Ya udah segitu dulu alur ceritanya. Makasih yang sudah nonton sampai akhir. See you next time. Bye-bye.